Kita sejak hampir sepekan kali ya, 6 hari ya, ramai Israel nyerang Iran ya, dan Israel biasanya kan perang dengan milisi ya, Hamas, Hizbullah, kali ini dengan negara Pak, nyerang Iran. Dan balasan Iran juga di luar dugaan ya, sampai istilahnya Iron Dome ya Israel itu Tel Aviv lah, porak-poranda. Buat awal nih Pak, Bapak melihat bagaimana nih Pak kondisi ini? Perang itu kan sesuatu hal yang hanya bisa diduga kan akan terjadi, tapi kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi. Betul. Jadi pada saat ada perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Amerika Serikat dan Iran. Mereka rencana mau mencapai kesepakatan itu tanggal 20 atau 23 Juni ini. Tapi Israel berpikir ini kok Iran kok dilunakin banget ini. Iran itu bagi Israel lah negara nggak bisa dipercaya. Dalam pandangan Israel, Iran itu adalah pusat terorisme di Timur Tengah. Kemudian kalaupun dia punya nuklir, maka Iran itu punya potensi dengan dalam hitungan hari mengubah jadi kualitas nuklir untuk energi menjadi kualitas nuklir untuk pertahanan kan. Nah, untuk itu kalau dia melakukan itu akan menjadikan kawasan Timur Tengah itu dinamit yang nggak berkesudahan. Itu bayangan Israel kan. Oke, jadi sebelum penandatanganan dan sebelum tanggal pemberlakuan disikat oleh Iran beberapa hari silam itu kan, kaget lah. Karena Iran tahun 2004 silam itu pernah juga dapat serangan dari Israel kan, dan Iran membalas apa adanya kan. Waktu itu Israel berpikir ente ini segitu aja kan. Ternyata Iran itu punya kemampuan yang kita nggak sangka. Betul. Saya nggak nyangka dia punya kemampuan itu. Terus setelah saya cek, dia itu pertama di bawah kepemimpinan yang sangat solid dari seorang Ayatollah Ali Khamenei dulu Ayatollah Ruhollah Khomeini. Terus siapapun Ayatollahnya, pemerintahnya itu kompak gitu. Mereka punya manajemen nasional namanya marja'i taklid. Nah, apapun kata pemimpin, rakyat itu taat, ikut, patuh, tidak nyeleneh. Nah, jadi itulah yang terjadi. Kepala negara Iran, pimpinan spiritual dan presiden Iran akhirnya memutuskan kan, kita serang balik. Sebelumnya hanya ngancam aja kan. Ternyata saya juga terkagum-kagum ini. Terkejut juga kan. Ternyata Iran itu memiliki kemampuan teknologi yang sangat dirahasiakan. Dunia tuh nggak tahu loh. Tapi emang itu betul Pak ya, kekuatan Iran yang tidak diduga ini memang di luar prediksi. Memang pada tahun 2022 dalam satu persidangan di Senat Amerika Serikat, itu eksekutif Amerika Serikat seorang jenderal bintang 4 mengatakan kami duga Iran ini punya di sekitar 3.000-an misil dari berbagai peluru kendali berbagai jenis, mulai dari yang jarak dekat, jarak tengah sampai jarak jauh. Bahkan kami duga dia juga sudah punya namanya peluru kendali cruise missile antar benua gitu. Ternyata Iran diam-diam aja. Buat apa sih membuka rahasia kepada lawan kan? Ternyata dia punya. Dan kenapa dia bisa punya? Memang kejadian itu dari tahun 1979. Ini tarik ke belakang lagi nih Pak buat kita ya. Pada dulu kan sebelum 79 itu kan Amerika Serikat, Iran sama Israel kan kongsi itu, kompak sekali itu. Iran dipimpin oleh Shah Mohammad Reza Pahlavi Ariamer. Syah Iran itu punya anak pangeran namanya Reza Sirus. Itu adalah raja yang pemikirannya berbeda dan masyarakatnya kan. Masyarakat Iran kan masyarakat Syiah Imamiyah kan. Syiah Imamiyah, kemudian sangat taat pada pemimpin, dan saat itu pemimpin sebelum 79 itu Ayatollah Ruhollah Khomeini itu sangat karismatis kan. Dia diusir, untung diterima di Perancis kan. Di sanalah dia meningkatkan semangat juang masyarakat Iran. Kalau sekarang pakai YouTube kita kan, dulu pakai kaset aja, ngobrol Jumat ini, khotbah saya hari Senin Legi tahun gitu kan. Medianya lah ya Pak ya. Di sana beredarlah di Iran secara direct kali gitu. Saya punya, kasih ke ente kan, udah punya 2, kasih ke ente lagi, antum semua kan. Akibatnya
menyebar ke seluruh negara, ke seluruh wilayah Iran kan. Sejak itu masyarakat Iran itu sadar bahwa pemimpin kami itu adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Jadi Amerika Serikat itu menguras energi Iran gitu, menguras energi untuk beli senjata terus menerus, ekspor minyak terus menerus, kemudian mengikat perjanjian keamanan bertiga itu Amerika Serikat, Israel dan Iran. Intinya adalah pada saat itu memang Iran sudah mulai membuat instalasi nuklir kan. Oleh Amerika Serikat diiyakan, oleh Israel juga diiyakan karena dianggap ini kan teman kita yang punya nih, teman kita bisa kita kendalikan. Silakanlah bikin. Iya, namanya bisa pokoknya nanti Anda semua setujulah sama International Atomic Energy Agency, nanti setuju pula dengan aturan Nuclear Non-Proliferation Treaty dan juga ada aturan tambahan di antara kita bertiga nih. Setahun sekali sowan, setahun sekali setor gitu ya. Ternyata diputus oleh Amerika Serikat. Ini kebayangan suatu negara yang kuat. Bahkan kontraknya dengan Amerika Serikat udah bayar Iran tuh sekitar $5 miliar. Ditahan tuh barang di Amerika Serikat. Kalau Iran ngomong, aku udah beli kok tinggal kirim aja. Amerika Serikat bukan tidak. Kalau dulu kan waktu zamannya Shah Reza barang langsung datang kan. Sejak itu Iran sadar ya. Diembargo oleh Amerika, diembargo oleh Uni Eropa. Soviet pun takut-takut jual-jual senjata. Cina waktu itu masih belum ada apa-apanya kan. Tahun 79 loh. Akhirnya Iran bener ya. Ini masyarakat mereka itu istilah itu the cradle of the society, the cradle of civilization. Masyarakat Parsian, mereka budayanya memang agung. Masyarakatnya itu homogen ya. Walaupun dia multicultural tapi homogen itu. Mayoritas mutlak masyarakat turunan Parsi. Ya dulu kan sejarahnya dari Salman Al-Farisi kan. Masyarakat yang idenya tinggi, idealismenya tinggi, kemudian punya kemampuan berpikir sistematis. Ternyata kebayang kalau suatu negara disudutkan sedemikian rupa serba nggak boleh, akibatnya imajinasi mereka jalan kan. Akhirnya mereka berpikir yang sulit saya kalau gini terus, maka saya harus bekerja maksimal mungkin dengan semua negara di dunia, dan dari situ saya akan mensintesakan teknologi apa yang bisa saya ambil dari mereka. Karena saya tukar-menukar teknologi, kemudian apa yang kita bisa pelajari bersama-sama. Karena sanksinya gede-gedean loh tuh. Mahasiswa Iran di luar negeri suruh pulang ya, sangat sulit. Udah terlanjur ada di Amerika Serikat atau Uni Eropa, dikondisikan jadi warga negara setempat. Berarti tadi revolusi itu tahun 1979 yang perpindahan itu tadi ya Pak ya? Betul. Dari Syah Iran yang mengundurkan diri, akhirnya pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri namanya Abu al-Hasan Bani Sadr. Akhirnya Abu al-Hasan Bani Sadr pun lihat kok ini sangat sulitnya memerintah ini karena masyarakatnya menganggap saya pemimpin, tapi pemimpin spiritual maunya ke sana ke Ayatollah Ruhollah Khomeini kan. Akhirnya Ayatollah Khomeini turun. Dan kebetulan datang dari Iran, dari Perancis ke Iran dengan pesawat Air France kan. Itu pada saat itu Khomeini menjadi orang yang paling populer sedunia. Dan dari Indonesia itu ada wartawan itu dari Perancis namanya Nasir Tamara. Sekali-sekali diundang beliau untuk bicara soal kejadian ini. Jadi begitu Ayatollah Ruhollah Khomeini landing, mendarat di Paris. Mendarat dari Paris ke Teheran, rakyat itu inilah pemimpin yang kucinta, yang kutunggu-tunggu. Dialah karismatik, betul. Disambut langsung. Tapi memang pemimpin spiritual itu dia bukan hanya sekedar pintar ya, bukan sekedar hanya karismatis, tapi kemampuan retorikanya tinggi, kemampuan filsafatnya tinggi, bahasa Arabnya jago, bahasa Inggrisnya jago, bahkan bahasa Perancisnya oke. Kemudian pemahaman lintas keagamanya tinggi. Jadi pada saat itu majalah Times itu menjadikan potret Ayatollah Khomeini itu sebagai headline, cover depan. Cover itu matanya tuh sangat tajam, lebih tajam dari mata elang ya. Waduh. Jadi dia memimpin levelnya Ayatollah Ruhollah namanya Khomeini, punya basis kelahiran di daerah Qom. Ya sudah, Iran pelan-pelan terlahirlah, dididiklah para pemimpin nasional, bukan hanya orang yang punya kemampuan IQ tinggi, tapi juga orang kemampuan IQ, intellectual quotient tinggi, spiritual quotient tinggi, kemudian managerial quotient tinggi, leadership quotient tinggi.
memenuhi semua syarat lah. Iya, dan ternyata kesetiaan pada agama itu sangat mutlak ya. Ya. Karena agama itu jadi referensi. Jadi Iran itu banyak kerjasama dengan negara di dunia walaupun dikasih sanksi ya. Tapi dia itu menggabungkan teknologi yang sekecil apapun dari negara lain dengan suatu metode namanya ijtihad. Ijtihad itu kita berupaya sungguh-sungguh bagi kemajuan umat kita, kemajuan peradaban kita. Jadi mereka itu mikir, kalau kita kan ya sekedar ATM kan, amati, tiru, kan, modifikasi. Dia mencoba belajar teorinya, filsafatnya. Jadi start from the end, kemudian end from the beginning. Jadi output yang sekecil apapun dia pelajari, musabab musabilnya kenapa gitu. Kita lihat kan misalnya karena teknologi dia asli, dia tidak tergantung pada hak cipta, hak paten dari pihak luar kan. Jadi sampai dia punya kemampuan yang saya bikin kaget ya. Drone Amerika Serikat yang paling gede itu kan bisa terbang tuh di wilayah-wilayah kalau perlu masuk perbatasan keluar lagi itu berhasil ditipu oleh teknologi Iran itu. Jadi si drone itu merasa dia berangkat pulang ke pangkalannya di wilayah di Timur Tengah. Kan banyak sekali pangkalan militer Amerika Serikat. Personelnya 50.000. Dia landingnya di Iran. Dan bisa dikibulin itu. Jadi drone itu merasa saya akan landing ke wilayah yang aman bagi saya. Udah diprogram dari awal. Ternyata sebenarnya dia landing ke wilayah Iran. Ini transfer teknologi Pak, sorry Pak. Transfer teknologi atau transisi. Ini kan akhirnya belakangan mereka semua improvisasi sendiri artinya ya. Betul. Sana embargo, dari sini embargo, di sini nggak boleh. Rusia nggak mau bantu, Cina juga ketakutan. Takut. Akhirnya bertahun-tahun mereka ngebangun sendiri persenjataan. Dan satu lagi ilmuwan-ilmuwan Iran itu ilmuwan salah satu yang disegani di dunia juga kan Pak. Betul, karena mereka sangat militan ya untuk kemajuan negeri kan. Karena mereka berpikir mereka ingin dikenang sebagai apa gitu. Apakah hanya sebagai seorang doktor dari negara anu gitu kan, punya PhD, tapi apa kontribusi saya bagi masyarakat saya dan juga apa kontribusi saya bagi akhirat saya nanti kan. Jadi mereka selalu berpikir iman itu harus dipraktekkan dalam dunia nyata, menjadi amal dan ilmu kan. Ada manfaatnya daripada mudorotnya. Mereka berpikir itu sangat sistematis, bahkan bisa membangun fasilitas nuklir, fasilitas persenjataan, misil ya, dan fasilitas-fasilitas pembangunan yang berbasis iptek. Coba kita ingat Menteri Luar Negeri Iran pernah kemarin kan setahun silam kan. Banyak sekali tuh komitmen bersama dengan Indonesia tuh. Misalnya kerjasama ruang angkasa, kerjasama riset bawah laut, kerjasama riset dirgantara, riset rumah sakit. Jadi luar biasa. Jadi ternyata kita ini memiliki karunia ya. Karunia untuk bekerja melebihi batas yang kita sangka gitu. Ternyata dia tuh sadar bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu tidak akan mengubah nasib Iran. Kalau Iran itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri, mau dia. Ternyata terbukalah cakrawala pemikiran-pemikiran. Soal teknologi itu yang mengejutkan kemarin pesawat silumannya Israel tuh ya berhasil dibom. Ya, saya nggak tahu apa. Judulnya pesawat siluman ya, nggak kena radar ya, tapi dia bisa kena tembak bahkan. Jadi dia tuh punya kemampuan teknologi. Mungkin dia sharing lah dengan Rusia, dengan negara lain, mungkin Cina ya. Tapi dia tuh punya kemampuan seperti Manhattan Project di Amerika dulu, tahun 45. Saya kerjasama dengan Anda untuk sesuatu, dan Anda untuk sesuatu, dan Anda lain untuk sesuatu ya. Tapi Anda hanya berpikir kan kerjasama kita hanya bidangnya anu saja kan. Ibarat papan catur kan ada 8x8 kan. Ternyata orang berpikir kerjasama saya dengan Anda itu levelnya di level B4, kotak B nomor 4. Ternyata dari B4 ada sinergi ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang. Ada pencapaian seperti kuda berlari dengan huruf L. Kita kan orang lain mana tahu soal itu. Itu rahasia teknologi. Disitulah Iran itu bisa punya kemampuan menyimpan informasi sedemikian rupa. Nah, kita balik lagi ke tahun 1979 ya Pak. Apa yang membuat Amerika dan Israel itu tiba-tiba berbalik nggak berteman lagi gitu sama Iran Pak? Ya, dulu kan Iran itu negara yang kerajaannya kan sangat hedon ya. Pesta. Betul. Kemudian tidak hirau pada aspirasi masyarakat. Masyarakat kan semua negara, masyarakat di dunia kan maunya kan hak-hak dasarnya terpenuhi. Sandang, pangan, papan,
kesehatan, infrastruktur, jaminan sosial keamanannya, mungkin sih Syiah Iran itu lengah itu. Berpikir dia adalah raja di raja kan. Ya. Raja di raja, lengah. Makanya itu pelajaran di kita semua. Pemimpin itu harus sehati dengan masyarakatnya. Dengan rakyatnya, Jangan sok jago lah. Anda bisa turun, bisa naik kapanpun kan. Rakyat kan ada di situ Ini terus. ngomongin siapa nih Pak? Siap semua pemimpin di dunia kok. Iya, Kan pemimpin di dunia. Dengan dipikir ini karena Iran, depan itu nanti lari ke Islandia, Rusia, negara Lari ke- depannya enggak Kon- semua negara di dunia. ke Konoha Pak ya? Enggak. Konoha istilahnya belum ada tahun 79 itu kan. Iya. Jadi itulah yang terjadi karena Iran itu begitu punya energi baru, energi Iya. keagamaan, itu mendukung Palestina. Oh. Ya Palestina kan yang negara masyarakat yang terjajah, Ya. terzolimi. Wilayahnya dari hari ke hari makin kecil kan. Makin Orangnya kecil. dikejar-kejar, orangnya itu dinihilkan, dimasukkan dalam West Bank ya. Berarti awalnya dari karena Iran mendukung Dukung ke Palestina juga. Iya, Oh, dia dukung nggak main-main, bukan hanya dukung lewat diplomatik di PBB, Ya. dukung lewat senjata, lewat pelatihan. Karena bagi dia itu ini umat Islam ya, ini multicultural society ya. Tapi kan Islam yang utama di situ kan. Nah, didukunglah kelompok-kelompok pembebasan yang Hubungan ada. resmi antar negara berarti ya Iran, atau memang ada Sejak itu nggak ada hubungan diplomatik sama Israel, tutup. Iran ke Palestinanya maksudnya? Hubungan resmi. Palestina saat itu kan masih berupaya tuh, masih dua pimpinan Yasser Arafat tuh mendapat Yasser dukungan dari Arafat. seluruh dunia kan. Iya. Dibilang negara, oke negara, tapi persyaratan negaranya makin kecil kan. Iya. Karena persyaratan negara itu menurut hukum internasional itu ada Itu juga wilayah. perdebatan. Wilayahnya makin kecil, penduduk makin dikit pula kan. Iya. Kemudian apalagi kemampuan pemerintah, gimana kemampuan pemerintah, generasi mudanya di mana, ketuanya di mana, ribut di dalam ya enggak. Ya. Terus terakhir kemampuan melakukan hubungan internasional, dia itu punya. Jadi negara-negara di dunia itu bersimpati pada Palestina, tapi nggak bisa berbuat banyak gitu. Kalau di Amerika Serikat dan sekutunya itu ada istilah NATO kan, North Atlantic Treaty Organization, Fakta Militer. Di kalangan negara-negara sedang berkembang juga ada NATO, no action talk only kan. Iya. Jadi Palestina itu kagak maju-maju. No action, talk only. Iya, NATO lah, jangan NATO lah Tuh kita. kan. Jadi hanya Iran yang berani. Oh, iya. Berani memberikan beasiswa, memberani memberikan opini politik untuk mereka, dan berani bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk membantu istilah itu capacity building ya. Iya. Capacity Kemampuan building. pendidikan, kemampuan manajemen masyarakat Palestina. Iya. Itu Iran. Jadi juga Iran selalu dalam kerjasama internasional selalu menekankan pentingnya solidaritas pada Palestina. Dia berani lakukan itu. Makanya dia banyak mensuplai Hizbullah. Hizbullah itu, waduh, berani matinya luar biasa. Ya. Itu para pejuang itu bukan ece-ece loh itu. Iya, benar. Mereka punya pendidikan tinggi, idealisme tinggi, dan punya Latar kemampuan. belakangnya bukan latar belakang sembarangan. Iya, memang dalam suatu gerilya ya. Perang gerilya itu kan Hizbullah itu harus ibarat ikan dengan air itu. Harus berasal dari masyarakat dan memahami aspirasi masyarakat, dan kontribusinya jelas pada saat krisis maupun sedang damai kan. Kita akan mencoba belajar dari orang lain. Ini kan suasana persis seperti Indonesia tahun silam sebelum kita kemerdekaan, perjuangan, dan juga pada saat kita tahun 45 sampai 48 itu Belanda tuh ingin balik lagi kan, agresi militer 1, agresi militer 2, pecah belah kita ke dalam RIS dan sebagainya kan. Jadi suasana itulah yang kalau almarhum Jenderal Nasution tuh punya buku soal istilahnya gerilya itu, perang gerilya. Iran itu benar-benar praktekan untuk dirinya sendiri dan juga untuk Palestina. Dan hanya Palestina punya yang dibantu oleh Iran secara terang-terangan kok. Sedangkan negara-negara sekeliling Palestina itu kan takut-takut sama Israel, kena sanksi lah, kena perjanjian lah. Jadi intinya negara-negara di Timur Tengah, sebutnya namanya itu mulai dari Arab Saudi,
Qatar, Oman, Uni Emirat. Negara-negara Arab lah. Ya situlah ya. Liga Arab. Itu lebih takut kepada Iran daripada Israel. Akhirnya mereka menjalin fakta pertahanan Tapi sama Iran ya. ataupun namanya terserahlah perjanjian energi lah, perjanjian saling konsultasi, terserahlah perjanjian apa ya. Tapi intinya untuk memerangi Iran. Oke. Karena ada ketakutan berarti Pak di negara Arab itu sama Iran itu tersendiri. Itulah Tapi, hebatnya itu. Pak, sorry Pak, Siap. bicara tadi teknologi dan serangan balik Iran lah Pak, yang kita semua dunia mungkin juga terkejut ya serangan balik Iran. Sempet disebut dia punya stok 2.000 tadi Pak bilang ya, 2.000 rudal gitu. Yang punya jarak tempuh sampai bahkan 2.500. Betul. Nah, Iron Dome ya Israel tuh disebut porak-poranda lah Tel Aviv. Bahkan ada propaganda media dari tentara Israel IDF Tepat banyak sekali. yang tidak dipublikasikan gitu Pak. Kondisi sebenarnya gimana Pak kalau ada Dari pengamatan saya, Iron Dome itu kan buatan Amerika. Itu dia bergerak horizon. Dia itu konsentrasinya horizontal, vertikal kan. Jarak pendek, jarak tengah, jarak jauh. Atasnya juga sampai pendek, tengah, jauh ya. Selama ini kan latihannya Iron Dome itu kan peluru kendali ece-ece kan. Jadi latihannya Kiriman pakai dari Hamas, ya enggak? roket-roket kecil ya. Roket kecil. Iya, Oke, happy bisa kita semua Bisa lawan lah kan. ini. Tiba-tiba Serangan yang lagi datang dari dari Yaman kan. Iya, iya. Atau Hizbullah. Ya. Hizbullah. Nah, biasa kecil, nih. bisa Akibatnya mereka lupa bahwa teknologi itu perlu research and development yang terus menerus. Perlu diupdate Pelatihan, litbang orang-orangnya diupdate betul Pak. Sekali datang ini teknologi yang fantastis tuh. Saya juga nggak kepikiran loh. Mungkin lembaga-lembaga riset internasional nggak kepikiran Iran punya kemampuan itu. Iya, Iran punya kemampuan Misalnya itu. punya kemampuan bergerak peluru kendali tersebut dari bawah tanah, dari bunker-bunker yang sudah dibom pun, tapi kan kedalamannya barangkali puluhan meter itu. Itu isinya beton lah itu, beton berseri-seri gitu kan. Dibom nggak? Dibom mungkin atasnya kena, tapi kan peluncurannya aman kan. Itulah yang terjadi. Peluru kendali itu kecepatannya lebih dari suara. Kadang-kadang 2 kali kecepatan suara, 3 kali kecepatan suara. Dan itu baru kita bicara kecepatan. Belum lagi cerita tentang muatannya kan. Peluru ledaknya emangnya mercon isinya kagak kan. Eksplosifnya itu dahsyat itu. Itu kemudian kemampuan dia menghindar dari jangkauan teknologi lawan. Amerika Serikat di atas pasti udah punya satelit mata-mata kan, konsentrasi ke Iran. Mereka langsung tahu apa yang keluar dari Iran kan. Ternyata teknologi Iran itu luar biasa. Mereka bisa menghindari radar dengan cara mengirimkan radar tipuan gitu. Mengirim radar tipuan. Iya, jadi ya karena kan peluru kendali kan ada sisi kiri, sisi Sensor kanan, ini sensor kan. Jadi sensor itu mengirim sinyal balik gitu. Jadi di radar disensor oleh Israel atau Amerika, oh ini kagak ada apa-apanya nih. Kemudian ternyata radarnya dikibulin sedemikian rupa atau radar satu lagi hidup gitu ya. Jadi menipu radar sana, pada saat yang sama peluru kendalinya juga serinya lain lagi. Jadi pada saat pihak sana merasa tenang-tenang aja, kemudian kita bisa netralisir nanti, arrow dan sling kita juga sudah bisa kerja, ternyata ketipu oleh Ini kayak di film Mission Impossible yang baru. Benar Menipu radar kapal selam. luar biasa. Sebenarnya tuh kita juga penasaran ya Mas Is ya. Ini macam Mama Irama nih, sungguh mati aku jadi penasaran ini. Masih soalnya penasaran banget nih Pak. Ikut Bang Roman. Kita semua ikut Bang Roman. Sama lah kita. Kita ngefans. Gimana? Kenapa Israel akhirnya memutuskan, oh ini right time di sini. Kita gempur dulu. Biasa itu Israel. Expect the unexpected dari kami. Anda nggak tahu kami akan berbuat apa. Pokoknya Anda kami sikat, kira begitu kan. Ya Israel tahu, ya mungkin dia khawatir ya. Amerika Serikat itu di bawah Donald Trump yang sepuh gitu kan, yang sedang lemah di dalam negeri kan, di luar negeri juga lemah ya. Bukan sekedar lemah, lesu, lelah, letih, lemah, loyo, lunglai, lintuh, lemot itu kan. Amerika sedang menghadapi sekarang. Mungkin Donald Trump inginnya menghasilkan yang cepat ya. Pokoknya saya sanggup menekan Iran sedemikian rupa. Pokoknya tenang aja lah Israel. Dia hanya akan fokus kepada energi nuklir untuk pertanian,
pertanian, kesehatan, transportasi, energi, ya kan? Israel mana percaya. Anda kasih dia kesempatan sedepa, dia akan minta sehasta kan. Anda kasih kaki, dia akan lakukan paha. Kira begitulah peribahasa kita kan. Jadi Iran percaya asalnya akan begitu. Karena malah mereka berpikir bagaimana nanti mengimplementasikan kami punya pertujuan dengan Amerika Serikat, nuklir kami akan berbasis untuk kemanusiaan, untuk teknologi. Tadi kan, maka berkumpulan di situ merapatkan bagaimana nanti tanggal 23 nanti jenderal di situ, harusnya ya, ilmuwan di situ. Jadi sebenarnya ini wujud ketidakpercayaan Israel akan konsesi tadi dan Amerika yang menyuruh dia bersabar tadi berarti ya Pak? Saya nggak punya jawaban yang tunggal soal itu. Tapi Israel melihat. Saya nggak percaya sama Iran. Kemudian sekarang dia lagi merapatkan. Saya nggak tahu dia mau rapat apa. Akhirnya dapat konfirmasi dari intel lapangan. Nah, inilah hebatnya Israel, juga Amerika ya. Remote sensing dia punya. Kemudian teknologi sadap penyadap dia punya. Dan teknologi orang-orang di lapangan dia punya untuk menjamin, benar loh itu jam sekian, misalnya hari Jumat. Mengkonfirmasi ya orang-orang. Jumat pada saat orang lagi rehat, para jenderal ngumpul di sini, namanya Itu precise banget ya Pak. Ilmuwannya di lapangan mengatakan nih, yes benar. Ya. Langsung datang. Tembak peluru kendali berujung. Iran kehilangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sampai 9 jenderal itu. Iya, orang-orang kepercayaan termasuk ilmuwan. Pak, tadi soal serangan, kenapa Israel menganggap ini waktu yang tepat buat menyerang? Apakah ada kaitannya dengan kondisi politik dalam negeri? Ditanya, apakah dia katanya lagi kasus korupsi, lagi kurang dukungan publik. Betul. Jadi dia mendistract aja sebenarnya. Atau gimana? Bisa dikatakan begitu ya. Ibaratnya Netanyahu itu ibarat orang naik harimau. Harimau dia hanya kasih makan harimau terus. Kalau dia turun makanannya kurang, harimau itu akan nyerang dia balik kan. Jadi dia bermain di atas asumsi. Asumsinya ternyata salah. Dia berpikir Iran itu teknologinya ece-ece. Segitu aja. Kemarin sudah kirim ke kita, ternyata cepat puas kan. Ternyata Iran menyimpan sesuatu hal yang sangat dirahasiakan. Jadi itulah yang terjadi, diserang balik sedemikian rupa. Dan Iran betul, aku diserang. Dan sesuai pasal 51 Piagam PBB, aku berhak mempertahankan diri. Dan apalagi dia lihat sekeliling dia itu negara-negara Arab itu tidak setia kepada persaudaraan sesama Muslim kan? Mereka sudah ribut Syiah lawan Sunni, dan juga negara antara Iran sampai Israel 1.800 kilo itu banyak negara-negara. Juga banyak pangkalan Amerika di situ. Kemudian negara-negara tersebut justru mempersulit peluru kendali Iran sana, dipersulit terbangnya, diledakkan di atas, dan juga dia mudahkan peluru kendali datang dari Israel ke Iran. Hebat itu kan? Nah, jadi sekarang sudah ketahuan bahwa mana negara-negara Timur Tengah yang istilahnya tuh yang betul-betulan sohipan, mana kawan. Betul, ibaratnya mana yang musang, mana yang ayam, mana yang musang berbaju ayam. Waduh, gitulah kira-kira. Tapi Pak, posisi Indonesia nih Pak, kita kemarin kan kedubes Iran jumpa pers ya. Kira-kira salah satu poinnya adalah mengundang Pak Prabowo ya Presiden. Apalah ke sana ataupun ikut andil untuk mungkin perdamaian ya. Betul. Pak Reza melihat seperti apa sebegitu positioning Indonesia sebegitu disegani Pak di Timur Tengah gitu. Betul. Indonesia itu dikenal sebagai negara yang taat hukum. Punya tradisi diplomatik yang luar biasa. Punya tradisi. Kemudian konsisten dalam upaya perdamaian dunia. Dan dalam penyelesaian pun itu melibatkan hukum internasional, etika internasional, hukum humaniter, dan juga bagaimana keadaan ini berkembang menjadi lebih baik. Kita cara berpikir kita itu istilahnya berdasarkan konsensus, berdasarkan kita punya historical itu Pak ya. Iya, dan teruji dari tahun 55 itu kan. Dites oleh Bung Karno tahun 60 di PBB kan. To build the world anew. Memperbarui dunia ini gitu. Terus, karena itulah
Iran berpikir yang saya bisa ajak bicara dengan tulus hati, hati ke hati ya enggak. Itu hanya Indonesia. Siapa yang bisa diajak? Eropa kagak ada yang bisa diajak bicara. Apalagi Amerika, kemudian negara-negara yang keagamaannya jauh dengan saya juga nggak bisa saya ajak ngomong. Ya siapa lagi? Jadi Indonesia itu datang dengan seorang presiden yang karismatis, gitu ya. Presiden yang berbekal riset kalau bicara, kalau bertindak. Kemudian di belakangnya ada nama baik Indonesia kan. Kita 275 juta multicultural society. Dan kita kalau bicara itu didengar orang. Bukan hanya penduduknya besar, luas negaranya luas, kemudian pemerintahannya stabil, tapi juga kemampuan kita itu menjadi rujukan dunia. Jadi banyak negara di dunia itu kalau di PBB itu bingung yes atau no atau ingin. Pokoknya dibilang oleh menterinya, pokoknya lihatlah Anda kita ngomong seperti Indonesia ngomong. Kalau Indonesia bilang yes, ikut yes. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Karena mereka tahu kalau Indonesia itu salah posisi, bergesernya itu juga manis gitu.